Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Dan ini adalah episode yang terakhir dari film yang berjudul See You in My 19 Life. Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, maka teman-teman bisa mengeklik link yang sudah Mimin sediakan di deskripsi di bawah video ini. Dan juga Mimin sedikit meminta dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di cerita sebelumnya Ban Ji-eum sudah mengetahui siapa orang yang menghabisi Nona Chowon di masa lalu. Awalnya Ban Ji-eum mengira bila pelakunya adalah si Yuha. Namun ternyata pelaku yang sebenarnya adalah Min-gi atau majikan si Yuha di masa lalu. Maka dengan ini apa yang akan dilakukan oleh Ban Ji-eum terhadap Min-gi? Dan inilah episode terakhir yang menjelaskan alasan mengapa Ban Ji-eum bisa hidup sebanyak 19 kali. Di awal cerita untuk episode yang terakhir, saat itu Ban Ji-eum kembali berusaha mengingat kehidupan lamanya, yakni di kehidupannya yang pertama. Di dalam bayangan Ban Ji-eum, ketika Ban Ji-eum berusaha membalas dendam pada Min-gi atas kematian saudarinya yang bernama Nona Chowon. Namun saat itu si Yuha berusaha menghalangi Ban Ji-eum. Bahkan si Yuha rela mengorbankan dirinya terluka hanya untuk menyelamatkan Min-gi yang saat itu sebagai majikannya. Dengan terlukanya si Yuha di masa lalu, hal tersebut membuat Ban Ji-eum merasa bersalah hingga ke masa kini. Sementara di tempat lain Nona Chowon sedang berusaha mengirim pesan pada Do-yun, yakni sebuah pesan yang berisi bentuk rasa kecewa Nona Chowon yang merasa putus asa, yakni cintanya selama ini tak kunjung diterima oleh Do-yun. Di dalam isi pesan Nona Chowon berjanji bila dirinya tak lagi akan mengganggu Do-yun. Namun baru saja dirinya mengirim pesan tersebut, Do-yun kebetulan menghampiri yang berniat mengantarkan payung yang dirinya pinjam beberapa hari lalu. Saat itu Nona Chowon sangat terkejut karena tidak mengira Do-yun akan datang. Namun karena sudah terlanjur dirinya mengirim pesan, kemudian Nona Chowon pun langsung berkata bahwa dirinya telah salah mengirim pesan pada Do-yun. Yang kemudian Nona Chowon meminta handphone Do-yun, yakni agar dirinya bisa menghapus pesan tersebut. Kemudian di cerita selanjutnya Nona Chowon pun memberi seikat bunga pada Do-yun sebagai tanda bahwa dirinya tidak akan lagi memaksa Do-yun jadi kekasihnya. Sementara Do-yun terkejut, dirinya tak menyangka Nona Chowon akan berkata demikian. Setelah Nona Chowon berniat untuk meninggalkan Do-yun, namun akhirnya Do-yun berusaha menghentikan Nona Chowon. Kemudian di sini Do-yun mencoba untuk memberanikan diri berkata pada Nona Chowon, 사람들이 멋대로 말할 겁니다. 안 되는 것도 알고 용 겁니다. Alasan Do-yun selama ini menolak cinta Nona Chowon bukan karena dirinya tidak cinta, melainkan dirinya takut apabila Nona Chowon akan menjadi bahan ejekan orang-orang. Karena Do-yun tahu bila dirinya hanyalah orang miskin yang hidupnya tergantung dari keluarga si Yuha. Namun bagi Nona Chowon itu bukanlah masalah yang besar. Dirinya sama sekali tidak peduli dengan ejekan orang lain. Dan akhirnya Nona Chowon dan Do-yun sepakat untuk jadian sebagai sepasang kekasih. Sementara di tempat lain, Ban Ji-eum mengunjungi kantor Min-gi. Kedatangannya tak lain mau mengatakan bila dirinya sudah mengingat semua masa lalunya. Yang diantaranya Ban Ji-eum sudah tahu bila Min-gi adalah pelakunya yang sudah menghabisi Nona Chowon di masa lalu. Sementara Min-gi, dirinya juga mengakui semuanya bila dirinya adalah memang pelakunya. Sebenarnya Min-gi sudah tahu bila hal ini akan terjadi, maka dengan perihal tersebut dirinya pun siap menerima apapun yang akan dilakukan oleh Ban Ji-eum terhadap dirinya.
Saat itu Ban Ji-eum harusnya membalas dendam pada Min Gi. Namun ternyata itu tidak dirinya lakukan. Karena Ban Ji-eum menyadari bila dirinya telah hidup sebanyak 19 kali ternyata bukan tanpa sebab. Begitu juga dengan Min Gi, dirinya juga telah hidup sebanyak 23 kali, itu juga bukan tanpa sebab. Yang ternyata semua itu terjadi karena di masa lalu Ban Ji-eum pernah membuat sebuah kutukan apabila dirinya akan terus mengingat kejadian itu selama dirinya belum berhasil membalas dendam pada Min Gi. Begitu juga dengan Min Gi, dirinya akan terus hidup dan hidup kembali sampai Ban Ji-eum berhasil membalas kematian Nona Chowon di masa lalu. Pada saat itu Min Gi sudah bersiap untuk menerima apapun yang akan dilakukan oleh Ban Ji-eum pada dirinya. Namun sayangnya Ban Ji-eum setelah dirinya tahu, ternyata Ban Ji-eum mengurungkan niatnya dan merasa tidak perlu membalas dendam pada Min Gi. Akhirnya Min Gi pun merasa lega. Setelah Ban Ji-eum merasa selesai dengan Min Gi, dirinya pun mengembalikan kerincing milik Min Gi yang kemudian bertanya, bagaimana cara dirinya menarik sebuah kutukan yang dulu pernah dirinya ucap. Karena Ban Ji-eum merasa sudah saatnya ingin hidup tenang, tidak ingin lagi dibayang-bayangi masa lalunya yang kelam. Kemudian Min Gi pun menjawab, bila itu bukanlah perkara yang mudah. Karena untuk menjadi orang yang normal resikonya adalah Ban Ji-eum harus rela kehilangan ingatan di masa kini. Seperti kedekatan dirinya dengan Syuha, Nona Chowon, Agyeong, dan semua orang yang pernah dirinya kenal akan hilang dalam ingatannya. Maka untuk menjadi orang yang normal, menurut Min Gi, Ban Ji-eum harus berpikir 2 kali sebelum memutuskan. Singkat cerita sepulangnya Ban Ji-eum, dirinya tidak sengaja bertemu dengan Lee Sang-ah. Sebenarnya dia adalah ibunya Syuha, namun karena dirinya sudah lepas dari kutukannya, maka dirinya kini sudah tidak lagi mengenal Ban Ji-eum. Setelah kejadian tersebut, Ban Ji-eum pun berpikir dirinya juga akan bernasib demikian bila ingin menjadi orang normal. Sementara di tempat lain Syuha mengunjungi pamannya yang berada di penjara karena pamannya sudah menyebabkan kecelakaan Syuha di masa lalu yang merenggut nyawa Juwon atau Ban Ji-eum sewaktu kecil. Namun kedatangan Syuha bukan untuk mempermasalahkan masa lalunya, karena pamannya sudah mengakui semua perbuatannya. Kedatangan Syuha antara lain hanya untuk menanyakan kabar pamannya. Sementara di tempat lain Ban Ji-eum masih terus memikirkan, apakah dirinya sanggup bila harus kehilangan semua ingatan, kenangan bersama Syuha. Karena Ban Ji-eum merasa bila dirinya tidak segera menarik kutukannya, maka selama itu Ban Ji-eum tidak bisa memiliki kehidupan yang tenang atau harus hidup di balik bayang-bayang masa lalu yang pahit. Setelah dipikir-pikir hampir 1 malam memikirkannya, akhirnya Ban Ji-eum memutuskan untuk mencabut kutukannya. Namun setelah melakukan operasi Agyeong yang saat ini sedang sakit. Singkat cerita Ban Ji-eum dan Syuha sepakat untuk mengoperasi Agyeong. Bahkan Do-yoon dan Nona Chowon ikut hadir untuk menyemangati Agyeong. Bahkan Syuha saat itu sangat terkejut melihat kedatangan Do-yoon yang terlihat akrab dengan Nona Chowon yang ternyata sekarang sudah resmi menjalin hubungan. Setelah semuanya berkumpul, kini di depan semua, Ban Ji-eum berkata, setelah operasi selesai dirinya akan menjadi orang yang normal, yang tidak lagi bisa mengingat semua orang. Atau dengan kata lain, yakni dirinya akan memulai hidup baru. Singkat cerita akhirnya Agyeong dipindahkan ke ruang operasi. Kemudian setelah Agyeong menjalani operasi, secara diam-diam Syuha mengunjungi tempat Min Gi dan bertanya apa yang akan terjadi pada Ban Ji-eum setelah menjadi orang normal. Kemudian di sini Min Gi berkata sama seperti sebelumnya, yakni Syuha harus berperan sebagai Ban Ji-eum seperti di awal cerita, yakni meyakinkan Ban Ji-eum bila dirinya adalah orang yang paling dekat selama ini.
Setelah Xiuha mendengar semua penjelasan dari Mingi, maka sebelum hari itu terjadi, dirinya pun menemui Ban Ji-eum dan mengajaknya berlari persis seperti yang dilakukan oleh Ban Ji-eum di awal cerita sebelum dirinya mengenal siapa itu Ban Ji-eum. Kemudian sesampainya di tempat yang sepi, Xiuha berkata, bila waktunya tiba di mana Ban Ji-eum sudah tidak mengingat siapapun, maka di sana dirinya akan selalu ada menemani dan meyakinkan bila Xiuha adalah orang yang sangat dekat. Bukan hanya itu saja, kemudian Xiuha membuka sebuah kotak perhiasan. Antara lain, dirinya ingin melamar Ban Ji-eum sebelum ingatan Ban Ji-eum hilang. Kemudian Ban Ji-eum pun sangat senang menerimanya, meskipun dalam hatinya belum yakin bila Xiuha bisa meyakinkan dirinya setelah dirinya hilang ingatannya di hari berikutnya. Kemudian di cerita selanjutnya, bahkan Nona Chowon yang juga tidak ingin kehilangan kakaknya begitu saja, dirinya juga memberi sebuah kenangan, yakni sebuah anting-anting dan sebuah kalung. Tujuannya sama seperti Xiuha, yakni ingin memberi cenderamata sebelum Ban Ji-eum kehilangan semua ingatannya. Kemudian untuk yang terakhir, Nona Chowon juga mengajak Ban Ji-eum makan bersama keluarganya agar Ban Ji-eum bisa bertemu dengan ibunya. Bahkan saat itu ibunya sama sekali tidak tahu rencana Nona Chowon dan Ban Ji-eum. Yang ibunya lihat saat itu hanya melihat keakraban Nona Chowon dan Ban Ji-eum. Kemudian di malam harinya Ban Ji-eum sengaja tidur di kamar Ju-won, atau dengan kata lain sebagai malam terakhir dirinya bisa mengingat semuanya. Bahkan ketika ibunya datang, Ban Ji-eum sengaja tidak mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat itu yang dilakukan oleh Ban Ji-eum hanyalah meminta ingin dipeluk oleh ibunya. Karena pada dasarnya Ban Ji-eum adalah Ju-won. Singkat cerita, di keesokan harinya seperti yang sudah direncanakan. Saat itu Ban Ji-eum tengah bersiap menarik semua kutukannya sambil memegang kerincing milik Mingi. Tidak lama kemudian Ban Ji-eum bertemu dengan dirinya sendiri, yakni dirinya di versi zaman dahulu. Pertemuan tersebut adalah pertemuan terakhir bahwa Ban Ji-eum tidak akan lagi memiliki ingatan apapun. Sementara di tempat lain, Xiuha yang dibantu oleh Do-yoon dan juga Nona Chowon, mereka semua sepakat untuk memulai melakukan pendekatan terhadap Ban Ji-eum, yakni mulai dari nol. Di sini Ban Ji-eum seperti orang baru yang belum mengenal siapapun. Untuk cerita yang terakhir, saat itu Ban Ji-eum mengunjungi hotel milik Xiuha, yang jelas bukan suatu kebetulan, melainkan dengan bantuan Nona Chowon agar Ban Ji-eum bisa sampai ke tempat ini. Kemudian Xiuha mencoba untuk memperkenalkan diri. Sangat sulit bagi Xiuha bila harus menjelaskan satu persatu pada Ban Ji-eum. Maka dengan ini Xiuha pun langsung ke inti pembicaraan, yakni mengutarakan sebuah kalimat yang dulu pernah Ban Ji-eum katakan pada dirinya. 반지우 씨 만나는 사람 있어요. 정식으로 인사하죠. 저랑 한번 사귀어 볼래요? 어떻게 처음 본 사람한테 사귀자는 Awalnya Ban Ji-eum menolak, namun Xiuha menunjukkan sebuah cincin yang satu hari sebelum kejadian ini dirinya melamar Ban Ji-eum. Dengan perihal tersebut, Ban Ji-eum merasa bingung. Namun karena Xiuha tetap memaksa bila dirinya sebenarnya adalah kekasihnya, akhirnya lambat laun Ban Ji-eum mau menerima Xiuha sebagai kekasihnya. Dan itulah akhir dari cerita film yang berjudul See You in My 19 Life. Seperti biasa sebelum Mimin pamit, Mimin mau mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.